Hei, Allahu Akbar. nyuling baik kerjaan lu. Bukan latihan silat, latihan kanuragan loh. Lah buat apaan bang kanuragan? Iya kalau kanuragan mau buat ngelipet bumi biar bumi itu biar Kelipet. Mendingan gue nyuling. Suling mah kita bisa buat ngamen. Ya, suling mah mending. belajar kanuragan. Assalamualaikum. Salam. Oh, duduk. Ada apa sih nih? Ada apa nih? Itu tuh nyuling bae itu. Itu, Buru. Iya. dia nyuling baik. Iya, terus Kata saya daripada nyuling mendingan belajar silat, belajar kanuragan. terus. Lah mendingan nyuling saya. Tiap hari Buat tuh. ngamen. Oh, dulu dengerin. Jadi begini. Daripada belajar silat, belajar ini, malu kita. Kenapa? Silat, ilmu kanuragan, lipat bumi, semuanya ada di tempatnya Syekh Haji Jahari. Oh gitu. Gitu. Mendingan kita langsung ke sono dah. Iya, kita mau ke sono. Iya, kita ke sono. Kita ke sono, kita lihat bagaimana, kita tanya langsung. Iya, benar. Udah makamnya di mana ya kan, terus sejarah kebudayaannya juga banyak dah ilmunya di sono. Daripada belajar apa? Iya, ini Lu nyuling mulu kerjaannya. udah ini suling bagus juga nih suling. Bagus juga. Nah, kalau begitu mah kita ke sana dah. Ya udah. Sono dah. Iya. Kalau gitu. Saat ini kita berada di Kampung Ceger, tepatnya di tempatnya makam Kiai Haji Jahari di Kecamatan Cibitung. Ini ngomong-ngomong kalau kamu ceger kan ada dua, bro. Ini Ceger Cibitung. Oh, Ceger Cibitung. Cibitung ya. Satu lagi Ada Sukatani. Sukatani. Ini Cibitung ini. Berarti ini Cibitung. Cibitung. Ini tuh udah nyampe lokasi nih. Sampai ini. Kan dapat nanti keder. Iya. Kita kan namanya ceger kan kalau nggak dijelasin begitu mana tahu Iya. orang. Ya, insya Allah pakai kita kan di Blak Lebar ini masih termasuk cabang Al-Jariyah ya, Majelis Taklim dan Pengajian. Ya dengan adanya pembangunan Masjid Agung Al-Jariyah ini dan pesantren, jamaah juga ada niat untuk membantu ya bersedekah jariyah di pembangunan masjid ini yang semoga bisa makmur lah masjid kita ini. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Kiai. Dari mana ini? Kami dari Jawara Channel Pak Kiai. Ya. Jawara Channel adalah salah satu channel untuk membawa mengangkat daripada figur jawara dan ulama pejuang bangsa dan negeri ini. Kami ini berkunjung ke tempat ini ingin melihat dan juga mendengar langsung bagaimana cerita juga karomah dari Syekh Kiai Haji Jahari ini. Kalau bisa pengen ziarah ke makamnya Pak Kiai. Boleh. Masya Allah, Alhamdulillah dari Jawara Channel sudah bisa datang kemari. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal untuk mengenalkan ulama Bekasi termasuk oleh Allah Haji Muhammad Jahari agar bisa lagi dikenal oleh masyarakat umum dan khususnya Kabupaten Bekasi. Ayo mari sama-sama kita pergi untuk berziarah. Kasih Kiai. اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا من أهل القبور دار القوم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى روحه
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من أهل القبور دار القوم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أوصل ثواب ما قرأناه هذه الصدقة إلى روحي بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل Sejarah daripada Kijahari yang saya dapatkan daripada saya punya kakek Kiai Nawawi, setiap saya pulang pesantren saya selalu mijit beliau dan setiap mijit beliau selalu menceritakan sejarah daripada almarhum Bapak Kiai Muhammad Jahari. Beliau usianya 138 tahun, meninggal tahun 1973, berarti beliau lahir di tahun 1835. Nah, itu ketika beliau lahir, beliau tinggal di kampung Utan Salak, desa Kertamukti, di Gang Jambu, daerah situ. Dan kemudian beliau namanya bukan Kijahari dulu, namanya Kisakman. Kisakman karena memang orang Jawara Banten biasa, artinya kan seperti mandraguna, dan memang beliau mempunyai banyak ilmu kanuragan. Dan suatu saat ketika beliau sudah berusia di atas 25, 26 ingin melaksanakan pesantren. Dan ayahnya adalah Bapak Mintar menyarankan jika engkau ingin ke pesantren, buang semua ilmu kanuragan kamu, akan Bapak biayakan sampai selesai. Akhirnya semua ilmu kanuragan daripada Kisakman dibuang semua, dan akhirnya beliau pesantren termasuk di Purwakarta, Syekh Kuro, dan kemudian di Karawang dan yang lainnya. Kalau beliau pesantren istiqomah. Nah, setelah selesai pesantren barulah beliau mulai hijrah ke Bekasi. Kemungkinan tahun kalau tahunnya saya nggak hafal mungkin. Dan awal mula beliau nikah dengan Ibu Tua Darmina. Ibu Tua Darmina bin Kiai Haji Sanusi, di makamnya di belakang di sana. Dan banyak kisah, itu ada istri pertama, kemudian istri beliau ada 5. Ki Darmina, kemudian Ibu Tua Sonaah, Ibu Tua Amamah, kemudian Ibu Tua Rabi'atul Adawiyah, dan Ibu Tua Haja Sofiyah. Dan yang meninggal di Mekah itu Ibu Tua Haja Sofiyah. Dan anak beliau itu ada 23 dari 5 istri, yang satu nggak punya anak. Dan beliau, masjid ini ketika dibangun tahun 1916, itu masih bentuk sanggar, langgar, cuma ada 2. Dulu di sini ada 2 tempat ibadah, di antara di Musola An-Nur di sebelah sana, dan sini masjid. Nah, akhirnya setelah itu mungkin lambat launnya waktu, akhirnya ini dijadikan masjid dan di sana tidak dijadikan musola. Dan beliau kalau kita melihat karomah, ya banyak sekali, apalagi orang tua sering mengalami gitu kan, ketika lagi kerja di daerah Bancong, sering ke Bancong beliau karena memang suka tani. Ketika sedang bekerja, ya orang tua bicara, kayaknya yang kerja pengen makan kebuli nih, gitu kan. Enggak Pak Kiai, enggak ingin, pengen. Udah masuk, enggak lama masuk beliau langsung ada yang datang nganterin kambing. Iya, langsung dipanggil, tuh sini katanya Haji Thohir. Katanya pengen makan kebuli, akhirnya masak, potong, masak, udah mateng, selesai, udah. Besoknya kerja lagi. Iya, katanya pengen makan es tape nih, kan gitu salah satunya. Enggak Pak Kiai, enggak, panas pengen es tape, udah. Enggak lama masuk ke rumah, enggak lama tukang tape langsung ngasih 1 gerobak. Itu salah satu bentuk seorang aulia ketika sudah mengucap. Ya Allah langsung mengabulkan. Karena kenapa? Karena aulia ya, salah satunya dekat dengan Allah, dan banyak, yaitu kan karomah hasil daripada istiqomah. Karena beliau adalah seorang yang istiqomah
dan beliau mewajibkan berjamaah. Iya. Padahal secara syariat jamaah itu kan sunnah yang dianjurkan, sunnah yang memang ditekankan oleh Rasulullah, tetapi beliau untuk murid-muridnya mewajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan itulah beliau ketika tahun 1960 melaksanakan haji melalui kapal laut. Disinilah nama beliau diganti. Oh, diganti. Dari ke Sakman. Dari Sakman ke Jahari. Ketika pergi haji tahun 1960, sampai di sana ada seorang yang ketika lagi khutbah Jumat, apa orang yang mungkin gila atau nggak waras megang pedang, akhirnya kan nggak ada yang mau naik khutbah. Nah disitulah Sakman berdiri dan apa namanya yang namanya jawara, mental jawara akhirnya dibekuk dan dipanggil oleh raja pada saat itu. Akhirnya diajak debat. Ketika diajak debat ternyata beliau orangnya keras dengan syariat, tegas. Akhirnya dikasihlah gelar nama Jahari. Jahar artinya kan keras, lantang dan memang tegas. Dan itu memang sudah budaya jamaah-jamaah haji terdahulu, termasuk di Kerawang sendiri. Orang yang pulang haji biasa namanya diganti, yang namanya jelek. Ya, ternyata ya memang beliau ya nama Jahari setelah pulang daripada haji tahun 60. Pada saat itu saya mendengar cerita daripada putra beliau yaitu Syekh Nawawi. Ini Kiai, saya pernah baca juga sejarah beliau kedekatan dengan almarhum Al-Maghfurullah pahlawan nasional Ki Haji Nur Ali. Ya, itu bisa nggak dibuka sedikit ceritanya? Ya, waktu dengan Ki Nur Ali, ketika Ki Nur Ali sudah menjadi seorang ulama, beliau seumuran dengan anak beliau yang pertama Kiai Haji Abdul Latif. Nah, makamnya di sini di belakang. Dan usianya ketika Ki Nur Ali sudah menjadi ulama, Ki Jahari sudah jadi orang besar. Dan beliau adalah salah satu dari para murid Syekh Nawawi. Ketika Syekh Nawawi berkunjung ke Indonesia, lahirlah Ki Nawawi, anak beliau yang terakhir. Makanya Syekh Nawawi menamakan nama Nawawi. Nah, ketika Ki Nur Ali dikejar-kejar oleh Belanda, ini saya mendengar dapat cerita dari kakek saya Ki Nawawi, itu datang ke sini berlindung ke Ki Jahari. Kata Ki Jahari, ada apa Nur Ali? Saya dikejar-kejar Belanda Pak Kiai. Akhirnya cuma masuk ke kamar. Oh, udah. Dulu di belakang rumah itu ada pohon mangga. Rumah Haji Taibah, Ibu Haji Tibot, anak pertama daripada Ibu Tua Darmina. Udah masuk ke dalam kamar, Belanda datang, akhirnya ditanya, Pak Kiai menyembunyikan Ki Nur Ali gitu. Tidak ada, cari di kamar, kalau ada silakan. Padahal lagi di pinggir pintu. Dicari nggak ketemu, ya udah. 3 hari Belanda nggak pulang. Di situ. Dia mau pulang kalau disediakan helikopter. Nah, namanya kondisi pada saat itu memang ya gimana nyari helikopter. Akhirnya beliau, saya dapat cerita juga dari beliau, pergi ke belakang rumah ada pohon mangga tuh, diambil daun mangga dilempar jadi helikopter. Pulang Belanda. Dapat 2 minggu datang lagi kemari. Ingin adu kesaktian. Pertama jalan di api, bara, kemudian beling, terakhir tembak peluru emas. Pada saat itu memang sudah kumpul semua keluarga. Ki Jahari kan memang dia sudah istiqomah dan memang kejawaraannya sudah dibuang semua. Ini yang disebut dengan kata Rasulullah dalam hadis qudsiyah, man khafani, barang siapa yang takut kepadaku, kata Allah, khafallahu kulla syai'. Di samping sudah punya mental juara, tawakalnya tinggi, maka nggak ada artinya peluru emas. Kan akhirnya semua keluarga dikumpulkan, ya tetap minta maaf, namanya umur kan nggak ada yang tahu. Akhirnya ketika dites terakhir peluru emas akhirnya nggak bisa, akhirnya disitulah Belanda nyerah. Ya itu kan kisah Ki Nur Ali. Akhirnya kalau nggak salah dikasih hibah tanah itu daerah Cibarusa, buat nggak ada yang ngurus. Kata apa banyak berapa hektar dikasih oleh, termasuk gedung juang yang di Tambun. Makanya kita nggak ada yang mengurus, anak-anak Ki Jahari itu dikasih hibah untuk Ki Jahari pada dasarnya. Cuma karena memang nggak ada yang ngelola, akhirnya diambil lagi oleh pemerintah. Itu salah satu yang saya dapatin kabar berita daripada. Terima kasih Kiai. Pak Kiai, jadi apa makna yang terkandung dari perjuangan Abah Kiai Haji Jahari untuk masyarakat semuanya? Jadi untuk saat sekarang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kita mengulang kembali, mengingat kembali perjuangan para ulama di dalam merdekakan Indonesia. Ya, dengan tekad ulama, dengan kesungguhan ulama dan para santri,
bagaimana mereka berjuang memberikan modal tawakal yang tinggi kepada Allah sehingga Indonesia bisa merdeka. Salah satunya adalah dengan kita saling mencintai, dengan kita saling menghargai satu sama lain. Itu yang disebut dengan kita kembali kepada fitrah. Dan salah satunya adalah penuhilah pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis ulama. Ini yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyat. Akan datang suatu zaman umatku akan lari dari para ulama dan para fuqaha. Maka pada saat itu akan Allah beri 3 musibah. Nah, coba kita lihat musibah ini ada enggak dari 3 ini saat ini yang sedang terjadi? Banyak ya. Salah satunya adalah yarfa'ullahu ta'ala al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan. Orang kerja sekarang gusuran 1M, 2M karena nggak ngeluarkan hak Allahnya habis. Gitu pun orang kerja di PT gaji 7 juta nggak cukup. Kenapa? Karena zakatnya tidak dia keluarkan. Yang kedua, Allah akan timpahkan yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah berikan pemimpin yang zalim. Jadi jangan salahkan pemimpin, salahkan kita, masyarakat, yang jauh lari dari para ulama. Majelis ilmu sepi, majelis zikir sepi, penghormatan kepada ulama tidak ada. Maka yusallitullah, Allah akan timpahkan kepada bangsa tersebut, umat tersebut pemimpin yang zalim. Jadi bukan pemimpin yang salah, pemimpin karena hasil akibat kita. Yang ketiga adalah yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Ketika dikasih mengatakan ini haram tetapi udah halalin, dikasih kemudian mati. Itu namanya yakhruju minad dunya bighairi iman, mengatakan sesuatu yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan dia menghalalkan, membolehkan sebelum mencari solusi yang lain. Itu maka bagi para masyarakat, kembalilah mencintai ulama, karena mencintai ulama adalah salah satu daripada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i fil jannah. Itulah salah satu daripada hadis Nabi, cintailah ulama, kita kembali kepada fitrah masing-masing. Oke, setelah tadi banyak sekali karomah yang diceritakan untuk kesaktian daripada kemandragunan, kejawaraan, juga karomah daripada Syekh Kiai Haji Jahari ini juga sekaligus pendamping perjuangan di masa zamannya beliau. Tentunya dari pemerintahan Kabupaten Bekasi sudah melihat bagaimana sosok, bagaimana figur, dan bagaimana perjuangan saat itu. Kira-kira ini dari perhatian pemerintah setempat atau daerah setempat Kabupaten Bekasi khususnya, perhatiannya kepada beliau sejauh mana, Ki? Untuk perhatian daripada pemerintah, memang dari Ki Jahari, Ki Nawawi, mereka bukannya anti pemerintah, karena memang mereka ingin memberikan kepada muridnya untuk kontribusi kepada seperti pembangunan. Jadi dari semenjak pondok pesantren, dulu kan banyak pondok pesantren sini, kemudian masjid, ini hasil gotong royong masyarakat. Jadi dari pemerintah tidak ada. Saya tanya sama orang tua, termasuk Ki Nawawi sendiri, paling anti ketika ada bantuan dari pemerintah, balikin lagi. Itu salah satunya, karena memang kalau misalnya pemerintah itu kan mereka kan mempunyai istihad sendiri, ulama, ya kan, akhirnya dibalikin lagi dari pemerintah. Dan sampai sekarang ya seperti pembangunan sekarang kita ini nggak ada dari campur tangan pemerintah, speser pun. Ya karena memang bukan kita nggak mau mengurus, sudah diurus sama salah satunya Pak Kepala Sekolah Aliyah Selang, Pak Muridi. Sudah dicoba kita masukkan proposal. Ketika sampai di sana itu sudah mau di ACC oleh Bupati. Tanda tangan itu nanti yang diceger, dicairin. Itu proposal hilang. Coba lagi 2 kali, sudah mau di ACC lagi, sudah mau turun dana, proposal hilang. Sampai 3 kali nyerah. Kenapa? Nah, inilah salah satu mungkin
bentuk karomah ketika beliau sudah pada tidak ada, karena memang beliau tidak mau masjid dari hasil uang pemerintah. Maka ya alhamdulillah, ya ketika saya 2015 saya baru pulang dari Kairo 2015, mungkin di sini baru 5 tahun, belum lama. Dapat 2 tahun ditinggal sama almarhum Ki Sopandi, punya PR Pondasi. Mau nggak mau saya ngobrol sama Abah, orang tua Ki Tohir. Gimana Abah? Udah kita mulain. Modal waktu itu cuma 200 juta. Alhamdulillah sekarang kalau dihitung itu mungkin udah ada 3M kali dari mana. Ya alhamdulillah. Tapi tadi saya bilang kita punya 2 karomah, kita punya 2 guru, Ki Muhammad Jahari dan Ki Muhammad Nawawi. Masa nggak bisa? Nah maka sebab itu ya bukannya kita nggak mau anti pemerintah, bukan. Justru kita ulama dan umaro itu seperti suami istri, harus berdampingan. Ulama adalah sebagai pondasi di dalam kehidupan sehari-hari, adalah umaro sebagai haris, menjaga keamanan bagi agama, bagi yang melaksanakan syariat itu. Masjid ini adalah masjid yang didirikan ketika pertama kali tahun 1916, masih berbentuk panggung. Ada 2 panggung. Dari sana, kemudian ke sana, dan di atasnya ada tempat. Jika ada yang berpuasa itu biasanya pati geni puasa. Pati geni di atas. Bermalamnya di sana. Jadi antara ruangan ini dan ruangan anak. 1916. Dan kemudian baru direnovasi ulang seperti sekarang ini yang kita lihat. Ini tahun 1986. Ketika saya masih usia 6 tahun. Dan ini hasil daripada jariah masyarakat. Dan ini pun dari masyarakat semua, alhamdulillah. Dan sekarang renovasi yang sekian yang selanjutnya yang ketiga. Ini pakai kelihatannya nih bangunannya kayak ada hubungannya sama Banten ini, pakai ada dengan kita dengar cerita juga dengan daripada sejarah itu Abah Syekh Haji Jahari ini ada hubungannya dengan Syekh Asnawi Banten. Yang orang Banten justru kenal Syekh Jahari di sini, ya kan, mengenal beliau. Justru ketika saya berkunjung ke Garut, orang Garut pun sama. Kalau ke Bekasi harus ke Syekh Jahari dulu. Karena apa? Bantennya Bekasi ini ya Syekh Jahari. Itu ada hubungannya kayak kan? Ya, antara Ki Jahari dengan Ki Asnawi, beliau adalah antara murid dan guru. Pada hakikatnya Ki Asnawi adalah hanya murid badal talqin daripada Syekh Nawawi. Badal talqin. Tetapi beliau tidak menganggap beliau Syekh Asnawi adalah sebagai badal talqin. Beliau menganggapnya guru. Itulah kehebatan seorang ulama, menghormati guru walaupun hanya sebagai badal talqin. Tetapi takzimnya sampai menjadikan badalnya itu betul-betul seperti gurunya sendiri. Dan dia berkhidmat. Dan setiap Kamis sore, seminggu sekali, hataman tarekat kan dicaringin. Caringin. Nah, ini salah satu tambah karomahnya beliau. Berangkat dari sini asar. Naik kuda dulu, beliau itu warna putih. Kedengarannya. Kuda beliau. Berangkat dari sini asar sampai caringin maghrib. Subhanallah. Nah, itu kan salah satu karomah. Dan juga saya mendapat cerita juga dari murid-murid beliau yang saya nemuin, ada yang tua, bahwa beliau punya, kalau kata karomah, ilmu hamalan lipat bumi. Lipat bumi. Saya sering ditanya, dapat nggak dari engkong katanya, ilmu lipat bumi lah. Saya nggak minta seperti itu. Saya karena memang dari Ki Nawawi nggak boleh. Kamu mah mondok aja, jangan sampai mengamalin ilmu seperti itu. Itu mah udah urusan abad tua katanya. Saya emang nggak punya. Maka masjid ini mengikuti daripada gurunya beliau, daripada Syekh Asnawi. Adapun ke Syekh Sultan Hasanuddin itu adalah jalurnya nasab. Nasab ya. Nasab dari Sultan Hasanuddin, dari Ki Jahari, Ki Jahari, Mintar, ya kemudian Abdullah, terus nyambung sampai ke Sultan Hasanuddin. Itu masih nasab. Adapun ke Syekh Asnawi itu hubungannya antara guru murid daripada Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Subhanallah. Makanya masjidnya berbentuk seperti namanya orang cinta kepada guru, biasanya mengikuti bangunan apa yang dicintai oleh gurunya. Oke, pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, usai sudah bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Syekhul Islam LC, keturunan daripada yang mulia Syekh Kiai Haji Jahari, cicitnya telah kita dengarkan bersama, dan telah kita dengarkan bagaimana keterangan
keilmuan, juga karomah, juga perjuangan. Dari itu, dari Jawara Channel, Abi Suherman Haromain dakwah di Kampung Jawara mengajak kepada pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, terus kita datangi dan kita kunjungi daripada ulama-ulama dan jawara di Kabupaten Bekasi yang mempunyai banyak cerita dan banyak misteri agar kita Kabupaten Bekasi tidak kehilangan jati diri. Abi Suherman Haromain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.